Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Mas Laba. Ayo loh, sekarang giliran para ahli nih yang maju. Ya kan, bukan hanya di pihak Pak Jokowi ahlinya maju-maju, atau pihaknya Rosyur yang maju-maju. Sekarang Kapolri pun punya penasehat ahli yang ingin membahas ini semua dan juga ingin menyampaikan unek-uneknya di sini. Tapi di sini sepertinya penasehat ahli dari Kapolri ini memprotes, mengkritik. Waduh, ini mengkritik sama si kelompoknya Rosyur sih. Ada apa sih sebenarnya? Pembicaraan apa yang akan disampaikan oleh penasehat ahli dari Kapolri ini untuk mereka bertiga, alias Roy Suryo, Tifa dan juga Rismon. Daripada penasaran seperti apa diskusi atau penyampaian dari penasehat ahli ini, yuk langsung aja kita cek ke videonya. Let's go. Ini belum terbukti ijazah palsu, kenapa harus disampaikan 99,9 berapa palsu? Emangnya dia Tuhan? Jadi justru UGM memperkuat bahwa ijazah itu yang dikeluarkan itu adalah betul-betul ijazah asli ya, yang melalui prosesnya, yaitu ada yang namanya skripsi kan selama ini lucu, ada yang kami ikuti di media ya Mbak ya, mengatakan skripsinya nggak ada, habis gitu tiba-tiba waktu Mas Eros memanggil Mas Roy Suryo, ijazahnya Pak, skripsinya ada 100%, bahkan saya foto dengan segala macam. Jadi apa yang dikatakan itu dijawab oleh dia sendiri gitu ya. Nah ini menurut saya seperti ada dagelan gitu ya. Yang membuat ini bentar guys, bentar. Ketahuan kan, sekarang udah ketahuan bobroknya nih kan. Oke deh, saya coba pandang dari segi objektifnya aja guys ya. Saya nggak menyerang ke salah satu pihak, tapi yang jelas ini kan memang sudah terbukti. Memang banyak sekali rumor yang beredar bahwasanya dia maksudnya kelompoknya Roy Suryo, Tifa dan juga Rismon ini mengatakan bahwasanya ijazahnya ini tanpa melalui skripsi gitu kan ya. Nah, saat dia sudah menyatakan hal ini di media, katanya dia udah kayak yakin-yakinnya nih 99% bahwa 1000%. Walah, bahkan berapa persentasenya itu kayaknya udah nggak ada yang namanya skripsinya Jokowi. Tapi saat sudah ada bukti otentiknya nih ya kan, udah ada bukti otentiknya bahwasanya ada loh skripsinya, dan dia mengatakan sendiri, menjawab sendiri di media. Ada bukti skripsinya. Ada, saya bahkan foto. Nah loh, kejawab sendiri sama Roy Suryo bahwasanya ijazah yang dia keluarkan tanpa melalui skripsi tadi itu, yang katanya nggak ada skripsinya, malah dijawab sendiri sama Roy Suryo di media bahwasanya dia sampai memoto skripsinya tersebut. Ini menurut para ahli jadinya kayak ada dagelan gitu yang yang kayak main-main gitu menyampaikan informasinya ya. Lanjut Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Coba kita dengarkan guys. Ini kasus ini menjadi panjang, menjadi menarik perhatian publik dan bisa memecah pemahaman publik ya tentang hal yang sebetulnya terjadi ya. Jangan sampai terjadi saat ini Mbak ya, apalagi ya kalau menurut saya di Tenggarai ada unsur politik juga. Ya bisa saja ya, karena kita bisa melihat latar belakang orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Tapi sebenarnya masalah ini sangat simpel Pak, katakan seperti Pak Arianto ya. Ini adalah sebenarnya simpel banget gitu kan ya. Enggak menutup kemungkinan bahwasanya itu memang ini sebenarnya cepat, harus bisa diselesaikan dengan cepat gitu kan ya. Asalkan nggak ada penunggangan politik di belakangnya. Ya ini sudah berapa tahun loh guys ya, 3 tahun 4 tahun yang lalu kan kasus ini nggak kelar-kelar gitu kan. Backupnya antara mereka berdua itu mungkin aja besar semua, dari Pak Jokowi besar, dari pihak Roy Suryo besar gitu kan ya. Tapi semuanya itu kayak ada sebuah partai, maksudnya bukan partai, maksudnya ada suasana politik yang memang harus menjatuhkan lawannya ini gitu. Entah apa yang mereka harus lakukan di sini. Ini secara objektifnya kita akan melihat, kita bisa melihat bahwasanya kasus ini sudah lama sekali tapi nggak selesai-selesai. Ini loh yang jadi masalahnya. Tapi pihak Roy Suryo terus ngotot. Ini kalau seandainya diusut, bener-bener diusut gitu kan, harusnya cepat selesai menurut beliau gitu. Nggak rampung-rampung. Lanjutlah. Adalah dikatakan dugaan ijazah palsu. Kalau ini belum terbukti ijazah palsu, kenapa harus disampaikan 99,9 berapa miliar itu palsu? Nah, memangnya dia hakim ya, memangnya dia Tuhan. Ini Roy Suryo yang maksudnya ya Pak? Iyalah, mereka lah yang mengatakan demikian ya. Jadi saya kira seorang yang memiliki latar belakang akademis, peneliti, itu yang paling penting adalah bagaimana kebenaran objektif. Betul. Yang kedua adalah etika. Etika bagaimana dia menyampaikan kepada publik ya. Kita bisa melihatlah, katanya kehilangan moral etika. Ya kadang-kadang
Mas Roy Suryo itu kan sahabat saya juga ya, sama-sama orang Solo, pakai baju orang kehilangan moral etika. Kita menjawab sendiri, apakah kita juga tidak kehilangan etika kita? Saya maaf. Oh iya, betul. Dengerin tuh Om ya, Om Roy ya kan. Semua rekan Anda pun merasakan bahwasanya yang namanya moral itu dipertaruhkan di sini, termasuk Anda gitu. Karena menurutnya gini, karena kita lihat juga ya guys ya, moral maksudnya hukuman itu tidak hanya dalam proses hukum pidana kepolisian gitu, tapi moral juga. Coba bayangin ya, antara Pak Jokowi, kemudian ada Roy Suryo, ada Tifa, ada siapa Rismon gitu ya. Seandainya kita lihat di pampang-pampang, maksudnya di beranda-beranda itu di akun-akun, entah itu di Facebook, kemudian Instagram, TikTok. Bayangin loh, anaknya yang melihat Dokter Tifa dipakaikan baju penjara umpamanya gitu kan. Nah itu kan moralnya jadi kayak, ya Allah, ibu saya nih digitu-gituin orang. Sama, Pak Jokowi difitnah begini, dibuat karikaturnya begini. Bagaimana pendapatnya keluarganya Pak Jokowi saat melihat itu? Moralnya dapat banget gitu ya. Yang tadinya dihormatin, Dokter Tifa, dia masuk ke rumah sakit dihormatin pasiennya. Dokter, mari dokter. Tapi ngelihat di media seperti itu, jatuh kan moralnya gitu. Nah ini semua akibatnya apa? Maksudnya penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ya ini kelompok-kelompok ini menebarkan sesuatunya yang belum benar. 99% katanya benar, padahal belum benar, disampaikan langsung ke media. Nah inilah yang membuat jadi jatuhnya tuh perang media banget gitu loh. Ya ini saya juga berpesan sih, walaupun saya nggak menyudutkan antara satu pihak, antara Pak Jokowi atau antara Roy Suryo, tapi saya mengarahnya ke Roy Suryo. Kenapa? Roy Suryo yang memulai duluan untuk membahas di media. Pak Jokowi kan kita lihat sejauh ini diam gitu ya guys ya. Jadi apa yang harus saya komentari saya juga nggak tahu tentang Pak Jokowi. Tapi di sini yang sering kita lihat di media adalah kelompoknya Roy Suryo yang membuat berita-berita awalnya gitu loh, yang akhirnya harus ditanggapi oleh Pak Jokowi. Nah ini loh, akhirnya dari berita-berita yang belum benar kepastiannya, yang katanya tadi Pak penasehat ahli tadi itu, kalau beritanya belum benar, yang nggak usah harus dikoar-koarkan atau nggak usah disebarluaskan di media. Makanya itu yang harus kita perhatikan seperti itu. Kecuali memang sudah benar berita itu, sudah ada barang buktinya, sudah masuk ke pengadilan, bahkan sudah ditentukan oleh hakim gitu kan ya, ketua hakim. Maksudnya seperti itu. Nah itu baru bisa kita sampaikan ke media. Ini kan berita baru analisa, yang analisanya juga masih sendiri gitu ya, masih analisa kelompok itu. Jadi ya jatuhnya bukan objektif ya. Jadi gitu Om Suryo ya. Selain hukuman dari pidana tadi itu, coba dipikirkan lagi hukuman moralnya. Saya sih berharap sih semuanya baik-baik aja, jangan sampai ada yang pecah belah gara-gara masalah ini. Ada kubunya Pak Jokowi, ada kubunya Roy Suryo, saling serang, tiba-tiba apa? Ya pecah belah deh bangsa Indonesia gara-gara ijazah Jokowi, ya kan? Ya itu. Jadi tolonglah kalau beritanya belum benar, belum pasti, jangan bilang 99%, bahkan berani bilang 100% ini palsu, nggak ada skripsinya. Walah itu tuh kayak seolah-olah gimana gitu ya. Yaudah gini deh, kalian berikan tanggapan tentang video ini dan bagaimana menurut kalian tentang Roy Suryo yang selalu memberikan informasi yang aslinya belum benar mungkin ya kan di mata masyarakat, baru analisa mereka, tapi sudah menyebutkan bahwasanya angka persentasenya tinggi sekali, 99% atau 100. Tulis komentar kalian, saya akan baca satu-satu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa kemudian subscribe, stay closer. Don't go anywhere. Stay with me. Angel berkarya hari ini. Bye.